Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari yaitu tamat program kebanggaan Anies Baswedan diusut polisi terkait dengan dugaan korupsi. Jadi ini sumber saya dari YouTube. Rupanya polisi sedang minta keterangan mengusut Anies Baswedan ini selaku Gubernur DKI terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah di dalam kekuasaannya, di dalam selaku Gubernur DKI. Dugaan saja masalah-masalah yang ada dugaannya perbuatan korupsi antara lain rencana pembelian ballpoint selama 1 tahun sedananya di atas 100 miliar. Rencana pembelian lem Aibon selama 1 tahun bernilai 80 miliar rupiah. Jadi sangat besar sekali. Dan juga ada pembangunan Tugu Monas. Belum ada izinnya sudah dibongkar semua Monas itu. Dan juga ada di sini yaitu menebang 190 pohon yang membuat bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga menambah panasnya kota Jakarta. Seharusnya demikian. Seharusnya tidak boleh lakukannya. Di samping itu juga ada pembangunan arena balap mobil senilai 1 miliar lebih, 1 triliun lebih dananya itu. Ya cukup besar. Dugaan saya ini banyak korupsi, apalagi ada pemborongnya katanya alamatnya pun tidak jelas, hanya numpang-numpang, seakan-akan pemborongnya itu tidak bonafit. Jadi banyak dugaan-dugaan kepolisian mungkin mereka melakukan perbuatan itu. Nah, dugaan saya nanti berarti kalau ini dilakukan Anies Baswedan sama juga ini merugikan keuangan negara terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang memakan anggaran negara. Hal ini nanti bisa melanggar pasal 2 KUHP, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya itu hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Di samping itu juga dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 4 syaratnya untuk menjatuhkan hukuman mati. 1. Dalam keadaan darurat yang ditentukan oleh undang-undang. Juga dalam keadaan bencana alam. Ketiga, dan juga mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi maksudnya dia sudah pernah dihukum di penjara, setelah keluar dari penjara belum 5 tahun dia melakukan korupsi lagi. Nah, ini namanya perbuatan mengulanginya, yaitu yang disebut residivis. Di samping itu juga yang keempat, adanya resisi ekonomi atau perekonomian negara. Jadi salah satu dari 4 syarat ini dipenuhi, dia dapat dikenakan hukuman mati. Sedangkan sekarang ini Indonesia terkena wabah virus corona. Ini merupakan salah satu syarat bencana alam. Dalam kondisi bencana alam sekarang ini, maka kalau dihukum hakim dapat dikenakan hukuman mati. Tetapi semua itu tergantung putusan hakim. Yang jelas ancaman terberatnya sudah ditentukan dalam undang-undang, mengenai besar ringannya itu tergantung putusan hakim. Kalau nanti perkara ini sampai ke pengadilan dan diputus oleh hakim, berapapun hukumannya setelah dijatuhkan hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka pupuslah harapannya untuk mencalonkan presiden tahun 2024. Karena saya lihat di YouTube itu dia termasuk salah satu calon mencalonkan presiden untuk 2024.
Kalau sudah sempat terkena hukuman pidana dari oleh hakim, tidak bisa lagi mencalonkan presiden. Karena calon presiden syaratnya tidak boleh yang kena terpidana. Kalau sudah pernah dihukum hakim, tidak boleh mencalonkan presiden lagi. Dan dia harus menerima itu. Jadi ini saya lihat, pupuslah harapannya nanti, kalau sampai polisi mengusut perkara ini, menemui minimal 2 alat bukti, dan perkara ini diteruskan ke pengadilan, dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, dan nanti berdasarkan putusan hakim ini, di mana Anies Baswedan sudah tertutup dapat mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2000, mencalonkan presiden tahun 2024 ini. Karena sekarang ini banyak pembicaraan di YouTube yang akan mencalonkan diri dalam tahun 2024 ini untuk menjadi calon presiden. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Tetapi kalau nanti Anies Baswedan ini sampai diputus hakim, maka dia tidak bisa lagi mengikuti perlombaan untuk menduduki jabatan Presiden RI tahun 2024. Jadi sudah tertutup dia mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Sekian dan terima kasih.